Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan tadi, dunia berakhir, tunggai kungan orang meninggalkan dunia. Hari ini si Fulan meninggalkan dunia, semalam si Fulan meninggalkan dunia, isuk kena si Fulan pulang satu persatu meninggalkan dunia. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan tadi, maka telah datang di dalam Al-Quran Al-Karim amaran, perintah supaya kita jangan senang dengannya dunia ini. Bila kita senang dengan dunia ini, kita akan susah. Kenapa? Karena pasti kita tinggalkan. Nang paling susah kita berpisah lawan nang disenangi. Makin senang kita kepada dunia, makin sakit mati itu. Makin sayang kepada dunia ini, makin sakit mati. Kenapa? Itu sudah kenyataannya. Bila barang itu kita sayangi, kita berpisah, sakit hati. Makin sayang, berpisah, makin sakit hati lagi. Tapi bila barang yang kita kada sayang, kita berpisah, nyaman. Apalagi barang yang kita kada katuju, berpisah lawan kita, makin nyaman lagi. Nah, itulah dunia. Bila kita senang dengan dunia, maka kita meninggalkannya sangat susah. Maka telah datang di dalam Al-Quranul Karim amaran, perintah-perintah supaya kita jangan senang dengannya ini dunia. Dan jangan tertipu dengan perhiasannya. Dan jangan berpegang dengannya. Berpegang lawan dunia, kita akan sengsara. Karena dunia itu hilang. Orang berpegang dengan hartanya, harta bisa habis. Orang berpegang dengan jabatannya, jabatannya bisa habis. Orang berpegang lawan keturunannya, keturunannya bisa mati. Maka peringatan Al-Quran dalam hal ini sangat nyata dan sangat masyhur, sehingga sudah tidak dapat dihinggakan lagi. Banyak di Quran itu ayat-ayat yang menyuruh bahwa kita jangan menyenangi kehidupan dunia ini karena susah. Apalagi berpegang dengan dunia karena susah. Dalam Al-Quran itu ada sedikit ayat-ayat yang menerangkan itu. Dalam rahim ibu, kita tinggalkan rahim ibu, kita kada susah. Kenapa? Karena kita kada menyenangi alam itu. Nah, kita ke alam dunia, dipindah Tuhan dari alam rahim, kita tinggalkan alam rahim tanpa ada kesusahan dari kita. Kenapa? Karena kita kadang menyenangi, kadang menyayangi, mencintai alam rahim itu. Lalu kita pindah dari satu alam ke alam, kada ada masalah. Nah, andai kata dunia ini sama dengan alam rahim, kita pun berpindah ke alam kubur, sama demikian. Kada ada kesusahannya. Begitulah pula halnya dengan hadis-hadis dan perkataan sahabat dan ahli-ahli hikmah. Maka perkataan mereka sangat banyak sekali. Oleh karena itu, maka orang yang paling berhati-hati, orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan di dunia ini. Nah, itu orang yang paling berhati-hati adalah orang yang memilih jalan zuhud daripada dunia. Arti jalan zuhud pada dunia itu apa? Dia ambil dunia hanya untuk fasilitas kemudahan beribadah kepada Allah. Ini ambil dunia ini untuk kenyamanannya beribadah.
Inya ambil dunia ini untuk kelancarannya beribadah. Inya ambil dunianya ini untuk kenikmatannya beribadah. Nah, itu orang-orang yang zuhud. Dunia-dunia yang mengganggu ibadahnya, nah itu mereka tinggalkan. Dunia-dunia yang menghambat jalannya menuju Allah, itu mereka singkirkan. Nah, itulah orang-orang yang berhati-hati, orang-orang yang beruntung di dalam dunia ini. Orang yang bisa mengelola dunia menjadi alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, itu orang nang zuhud ngarannya. Jadi orang zuhud itu bukan orang nang pakaian cumpang camping. Orang zuhud itu bukan orang nang makan 2 hari sekali. Orang zuhud itu bukan orang nang kada berminyak harum, kada. Orang zuhud itu intinya adalah orang yang bisa mengelola dunia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu orang zuhud. Ambil ini dunia, dengan ini aku nyaman baca Quran. Ambil ini dunia, dengan ini aku tenang beribadah kepada Allah. Ambil ini dunia, nyaman aku bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, silahkan mengambil dunia sebanyak-banyaknya selama itu jalan untuk kepada keridhaan Allah. Nah, itu maknanya hakikat daripada zuhud tadi. Adapun orang nang kada hakun hidup nyaman, hakun hidup sangsara, itu hanya permulaan daripada zuhud. Itu permulaan daripada zuhud. Kalau hakikat zuhud itu adalah orang yang menjadikan dunia ini, orang yang bisa mengatur dunia ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, membuang dunia yang mencegahnya dekat kepada Allah. Kita bisi barang 10 macam. Nah, bisi barang, bisi benda 10 macam. Benda nang ini nyaman aku beribadah nih. Itu ambil. Nah, barang nang ini aku perluakan untuk aku beribadah, ambil. Barang nang ini, nah ini perlu juga aku segan ini beribadah lawan Tuhan, ambil. Nah, menang ini maulah aku sibuk. Nah, ini maulah aku ribut, ini maulah aku kada tersembahyang, ini rancak nang maulah aku lalai lawan Tuhan. Nah, itu nang dibuang. Nah, itu ngarannya zuhud. Dipilihi dunia nih, nama nang menguntungkan akhirat, ambil. Nama nang mengganggu akhirat, singkirkan. Itu hakikat daripada zuhud. Jadi bukan orang zuhud tuh kada boleh nyaman, kada. Boleh aja, asalkan itu kada membuat lupa kepada Allah, kada membuat maksiat lawan Allah. Oleh karena itu, maka orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan dunia ini, dan merekalah orang yang paling sempurna akalnya. Orang yang paling pintar itu sebenarnya adalah orang yang zuhud. Itu orang yang paling pintar. Nah, orang yang memilih hal-hal yang membahayakan, itu tentu orang kada pintar. Ini sudah tahu, nah, gawian ini maulah aku jadi maksiat. Gawian ini maulah aku seringkali lawan Tuhan kada ingat. Gawian ini maulah aku kada tersembahyang. Nah, gawian itu jangan lagi diingon. Jangan lagi gawian itu dipelihara, ditinggalkan. Cari gawian-gawian nang memudahkan kita ingat kepada Allah. Cari pekerjaan kita nang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, itu orang-orang pintar macam itu. Sudah tahu nih ular, sudah tahu nih kala, sudah tahu ini buaya, diparaki juga, diingat juga. Nah, itu membahayakan dirinya. Itu orang kada pintar ngarannya. Orang pintar itu orang yang bisa mengambil barang-barang duniawi yang memberi manfaat lawan dirinya, baik di dunia atau di akhirat. Dan mereka lah orang yang paling sempurna akalnya.